Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes, tes. Selamat siang ya, teman-teman. Sudah jam 1.31 ya. Karena memang masih dua orang, mungkin ditunggu lagi ya, sekitar 5 menit kembali, menunggu teman-teman yang lain ya. Kita tunggu kembali ya, sekitar 5 menit, menunggu teman-teman yang lain join ya. Oke, sudah 3 orang ya. Kita mulai jam 13.35 ya, teman-teman. Menunggu teman-teman yang lain ya. Oke, 6 orang. Ya, cabut lu dan cabut cuy itu. Mati lampu. Hah? Pintunya. Yang bawah. Yang bawah. Oh, mati ya. Tarik mungkin itu. Oke, udah 10 orang ya. 1 menit lagi kita mulai ya, teman-teman. Baik, sudah 11 orang ya. Ini nyala apa nggak sih posisinya? Coba. Oke, sudah 12 orang ya. Oke, udah 13.35 ya. Dan 11 orang hadir ya. Oke, langsung kita mulai saja ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang teman-teman dan Bapak Ibu semua ya. Untuk siang hari ini kita lanjut ke WSP lanjutan ya. Nanti akan disampaikan materi oleh Mas Adan ya. Sebagai tim teknis juga untuk WSP ya. Tiga mati. Berarti Dan langsung saja Mas Adan untuk penjelasan materi WSP-nya dipersilakan ya. Oke, baik Mas Deva. Suara saya terdengar ya dengan jelas? Ya, Oke. Oke, baik teman-teman. Perkenalkan nama saya Adans ya. Saya salah satu dari tim teknis juga. Kebetulan pada Zoom kali ini kita akan membahas mengenai WSP lanjutan, yaitu beberapa fitur yang ada di WSP ya. Sebelumnya saya izin untuk share screen terlebih dahulu ya. Oke, untuk tampilannya apakah terlihat dengan jelas? Share screen-nya teman-teman. Untuk share screen-nya memang muncul ya. Oke, pertama-tama kita login dulu nih ya teman-teman ya. Kebetulan saya akan menggunakan domain dari Ikhtiar Digital. Jadi saya buka terlebih dulu ya panel MS-nya ataupun halaman adminnya. Oke. Saya masuk dulu ya. Coba. Oke teman-teman ya. Di sini saya sudah masuk nih ke halaman admin panel ya. Kebetulan pada Zoom kali ini kita akan membahas mengenai fitur atas konten, atas header, ya. Kemudian juga dengan bawah header gitu ya. Jadi tiga fitur ini akan kita pelajari pada Zoom kali ini gitu ya. Pertama-tama kita akan lakukan dulu atas header ya. Sebelum kita ke atas konten, kita lakukan dulu ke atas header. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat ya, ini kan halaman depan ya. Atas header itu adalah ini ya, bisnis Bekasi kualitas terbaik harga murah gitu. Info pemesanan via WhatsApp ke nomor ini. Nah, ini merupakan adalah atas headernya, atas header. Nah, fungsinya atas header ini kurang lebih untuk menampilkan nama perusahaan dari teman-teman gitu ya secara keseluruhan satu website gitu. Caranya gimana sih? Caranya di sini ya. Ini anggaplah kita hapus terlebih dahulu, oke. Untuk atas header ini dia hanya bisa menginputkan satu kali saja. Tetapi jika misalnya ada ingin dirubah itu bisa karena ada fitur yang namanya ya. Oke, di sini kita ke atas header ya, ke atas header terlebih dahulu. Dan klik aja input konten ya di bagian atas header. Oke, di sini kita tunggu saja. Nah, di atas konten tampilannya akan seperti ini ya. Tampilannya akan seperti ini. Memang cukup simpel gitu ya, tetapi ini bagus juga untuk sebagai penambah identitas gitu ya, penambah identitas. Contoh misalnya kita akan menginputkan nama perusahaan. Tetapi untuk nama perusahaan kita isikan saja SEO Dena ya. Nanti akan saya jelaskan ya. Kemudian kita inputkan di pada baris keduanya itu slogan ya, slogan dari teman-teman. Kalau misalnya teman-teman nggak punya slogan, mungkin bisa disambung dengan moto ya, moto perusahaan atau yang sebagainya. Itu bisa ya. Nah sebagai contoh, mungkin saya akan membuatkan seperti ini. Oke, bentar ya. Saya coba untuk kualitas terjamin, ya. Kualitas terjamin barang terpercaya gitu ya. Ini sebagai contoh saja ya, sebagai contoh untuk latihan kita kali ini. Nah, kemudian di baris ketiga, misalnya teman-teman ingin mencantumkan nomor WhatsApp itu bisa ya. Misal contoh seperti ini, info lebih lanjut gitu ya, info lebih lanjut bisa menghubungi ya, menghubungi
via WhatsApp gitu ya. Nah, kemudian teman-teman bisa inputkan terlebih dahulu nomor dari teman-teman. Contohnya seperti yang saya lakukan sini 08. Oke, di sini kan sudah tersusun ya. Yang pertama ada kata Siodenai, kemudian ada kualitas terjamin barang terpercaya, kemudian ada juga info lebih lanjut bisa menghubungi via WhatsApp gitu ya. Nah, kenapa sih kita harus pakai Siodenai? Nah, Siodenai ini akan mengikuti meta title dari WSP teman-teman gitu ya. Nah, nanti biasanya kok misalnya teman-teman belum mengisi meta title, dia akan tulisannya meta title. Tetapi ketika meta title-nya sudah diisi, itu akan mengikuti dari yang ada di kolom meta title-nya. Agar lebih jelas nanti akan saya contohkan ya. Nah, kemudian untuk kualitas di sini ini sebagai slogan ini bisa diubah ya. Misalnya contoh teman-teman dari size-nya pinginnya 26 gitu ataupun misalnya 20 itu bisa ya. Jadi bisa dimodifikasi oleh teman-teman gitu ya. Sini akan saya coba untuk modifikasi ya. Sini saya akan pilih untuk 26 dan kemudian untuk nya saya pilih yang paling besar ya di angka 36. Nah, kemudian jika sudah kita bisa lihat submit terlebih dahulu ya. Kita submit ya. Kemudian kita lihat tampilannya ya. Kita refresh. Nah, tampilannya di sini nih. Bisnis Bekasi gitu ya. Kualitas terjamin barang terpercaya. Terus ada kemudian juga info lebih lanjut bisa menghubungi via WhatsApp ke nomor ini ya. Nah, nomor ini tuh belum bisa diklik ya. Nah, jika teman-teman ingin bisa diklik agar bisa diakses juga nantinya, teman-teman bisa edit kembali ya. Edit kembali. Kemudian untuk nomornya ini teman-teman blok terlebih dahulu ya. Di blok terlebih dahulu. Kemudian teman-teman bisa pencet di keyboard Ctrl K ataupun bisa klik ini ya, yang lambangnya ataupun logonya itu seperti rantai. Ini adalah link ya. Jadi teman-teman bisa diklik. Nah, jika sudah diklik seperti ini, untuk bagian URL teman-teman bisa inputkan seperti ini ya. WA.me kemudian garis miring dan kemudian masukkan nomor teman-teman, tetapi tidak menggunakan 0 ya, jadi langsung aja 62 gitu ya, 628 kemudian sekian 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 gitu ya. Jadi seperti itu. Di sini akan saya coba masukkan ya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Kalau untuk displaynya teman-teman ingin pakai 0 tidak apa-apa ya, karena ini tampilan yang akan muncul di halamannya nanti. Tetapi untuk URL teman-teman harus menggunakan 62 karena 62 itu kode dari eh, dial dari Indonesia ya gitu. Kode dial dari Indonesia itu 62 gitu. Jika misalnya teman-teman di sini menginputkan angka 0, dia tidak akan terhubung ke nomor teman-teman nantinya gitu ya. Karena sudah berbeda wilayah gitu. Oke, jika sudah seperti ini teman-teman langsung klik aja oke. Dan di sini bisa dilihat ya, tampilannya langsung berubah, ada garis bawah gitu. Ya. Nah, kemudian kan tadi kita lihat ya, di bagian ikhtiar Rizal ini tampilannya itu seperti ini. Kurang bagus ya menurut kita. Nah, teman-teman ini bisa modifikasi lagi gitu. Contoh misalnya ingin di tengah, ya ditaruh di tengah itu bisa. Teman-teman blok terlebih dahulu menyeluruh. Kemudian teman-teman bisa klik yang ini ya. Bisa klik yang ini. Nah, jadi dia nanti akan langsung ke tengah nih teman-teman, langsung ke tengah ya. Jika misalnya teman-teman ingin memberikan warna itu bisa. Contoh misalnya ini akan saya beri warna ya. Misal contoh ini akan saya beri warna. Misalnya kita kasih warna orange misalnya. Dia bisa tuh ya seperti itu. Kemudian misalnya pingin tulisannya aja gitu ya. Pingin tulisannya bisa klik yang ini ya. Klik yang ini text color. Teman-teman tinggal pilih warnanya sesuai dengan keinginan teman-teman. Misalnya saya akan pilih orange. Dia akan berganti jadi orange ya. Kemudian begitupun dengan yang lainnya. Contoh misalnya ini kita akan buat stylenya itu italic ya, italic. Nah, kemudian kita balikan lagi ya. Nanti tampilnya akan seperti ini ya.
Oke. Kemudian untuk bagian bawahnya ini kita bisa edit kembali ya. Bisa edit kembali. Contoh misalnya ingin lebih tebal gitu ya. Contoh misalnya kita coba ya. Kita coba cari misalnya seperti ini. Nah, ini bisa ya teman-teman tuh. Ataupun misalnya pengen lebih tebal lagi, teman-teman tinggal bisa edit ya. Edit saja sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Di sini sudah ada fitur editnya ya. Jadi tinggal teman-teman menambahkan sesuai kreasi dari teman-teman sendiri gitu ya. Kemudian kita submit ya. Kita submit. Dan kita bisa lihat ya di sini tampilannya nih sebelum di refresh seperti ini ya. Kemudian kita refresh, dia akan update. Nah, jadi seperti ini ya. Kualitas terjamin barang terpercaya gitu ya. Kemudian ini ada info lanjut bisa menghubungi via WhatsApp. Nah, ini bisa diklik teman-teman. Ini bisa diklik ya. Jadi teman-teman bisa langsung terhubung ke WhatsApp-nya gitu. Kemudian bagi teman-teman nih misalnya tadi kan kita tuliskan Siodina ya. Kok ini nampilnya bisnis Bekasi sih gitu ya. Nah, untuk mengenai hal itu teman-teman bisa ke pengaturan ya, ke pengaturan. Kemudian teman-teman bisa masuk ke meta SEO utama. Nah, di meta SEO utama ini ada meta title ya. Di sini teman-teman bisa ganti saja. Misalnya contoh, sebagai contoh misalnya seperti ini ya. Bisnis Jakarta misalnya ya. Bisnis Jakarta. Kemudian kita submit ya. Kita submit. Oke. Kita oke. Nanti di sini dia akan berganti menjadi bisnis Jakarta. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman jika ada yang ingin diganti, misalnya ada tampilannya masih meta title nih. Nah, berarti di kolom meta utama di bagian meta title teman-teman bisa ubah gitu ya. Ubah terlebih dahulu, setelah itu baru submit gitu ya. Nah, untuk menu atas header kurang lebih seperti itu ya. Ada yang ingin ditanyakan tidak mengenai atas header nih sebelum kita lanjut ke fitur kedua gitu. Ada yang ingin ditanyakan boleh langsung open mic saja ya. Silakan jika ingin ditanyakan mengenai atas header, kira-kira ada yang kurang paham? Izin Pak, kalau mau itu mau nanya apa namanya? Kalau dirubah jadi logo gitu bisa nggak Pak ya? Logo seperti bagaimana Pak? Gambar lah istilahnya gitu. Untuk gambar bisa ya Pak ya. Bentar. Nah, kita coba terlebih dulu ya. Kita coba. Kita sambil belajar di sini ya. Kita coba ya Pak ya. Baik Oke. Pak. Untuk gambar itu bisa ya. Untuk gambar bisa. Nah, ini mungkin bisa klik ini ya. Bisa klik image di sini. Oh iya Nah, iya. kita klik image di situ. Kemudian di sini ada browser ya. Browser server. Nah, kebetulan untuk menu gambar di sini pasti teman-teman bakal kosong nih awalnya ya. Awalnya itu pasti akan kosong. Karena apa? Karena jika ingin menggunakan menyisipkan gambar ya, gambar itu teman-teman harus upload terlebih dahulu di upload multiple gambarnya gitu. Jadi kakaknya harus upload terlebih dulu di bagian sini. Ya. Jadi nanti kalau misalnya di sini sudah muncul, nanti di bagian atas headernya ketika kita ingin menginputkan gambar ya, itu akan baru muncul gitu. Nah, seperti ini ya. Ini kan seperti yang tadi kita lihat di muncul gambar tuh ada ini aja ya. Iya. Jika ingin gambar yang lain, otomatis kita harus menginputkan terlebih dahulu gitu. Gitu ya. Kemudian nanti teman-teman bisa, misal contoh kita upload ini ya. Misal kita contoh upload ini. Nah, di sini teman-teman bisa nih untuk gambarnya misalnya resolusinya mau seperti apa gitu ya. Biasanya kami juga jarang ya menggunakan ini, tapi teman-teman bisa atur. Contoh misalnya kita ubah menjadi 120 nih. Nah, ini akan ada terlihat tampilannya akan seperti apa gitu ya. Misalnya kita ubah lagi menjadi 100 gitu ya. Nah, misalnya contohnya, oh mungkin segini gitu. Misal teman-teman kurang cukup, kurang puas gitu ya.
bisa diperbesar lagi gitu ya. Jadi teman-teman ini bisa di edit ataupun bisa diubah-ubah lagi oleh teman-teman gitu ya. Nah, terus kemudian bisa langsung klik saja oke gitu ya. Nah, dari gambar ini teman-teman bisa nih dipindahkan misalnya mau di samping kah gitu ya. Itu bisa gitu. Hmm, Dan baik. kemudian jika misalnya sudah langsung saja klik submit gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu sih, Pak. Baik, baik, terima kasih Pak. Terus satu lagi tadi ini di luar ini Ya. sih, di luar apa atas header nih. Tadi saya lihat di apa namanya? Di kolomnya ada tulisan WhatsApp tuh warna-warni itu kalau mau nambahin itu di mana ya itu skripnya? Mengenai itu nanti itu pembahasannya di bagian widget sih, Pak, gitu. Oh, widget ya. Oh iya, baik, baik. Iya, jadi mungkin kakaknya bisa bertanya ketika nanti pemateri membahas mengenai widget mungkin seperti itu ya Pak ya, karena kita kebetulan lagi berfokus ke 3 fitur aja nih gitu ya, ke atas header, bawah header dan juga atas konten gitu sih Pak. Oke, baik, terima kasih Kak. Jadi ada tahap-tahapannya ya Pak ya. Ya Baik. sama-sama. Pak Amrullah silakan. Ya, Pak terima Mike saja kasih. silakan. Mau pertanyaan saya gini, terus kasih maju dulu, aduh, ini. Pertanyaan saya, Kan WSP saya kan masih kosong nih. Jadi untuk mengambil contoh, misalnya kemarin ada di Diva Bisnis ya. Nah, bisa kita ngambil di situ, kemudian Ya. kita dibuatkan folder tersendiri atau gimana nih? Kita simpan Gimana di Pak? folder. Bisa diulang mungkin? Ya, kita kan WSP-nya kan masih kosong. Ya. Oke. Kemudian kita mau mulai membuat ini, kita mau ambil contoh-contoh ini dari kemarin ada contoh dari Diva Bisnis. Nah, kita misalnya kita ambil contoh 10 gambar. Itu nanti dibuatkan folder baru tersendiri atau tetap di situ gitu. Jadi mau ngambil dari Diva Bisnis itu ya Pak ya? Ya, misalnya Diva Bisnis kita ambil contohnya. Jadi yang Bapak butuhkan itu kontennya atau bagaimana nih Pak? Ya, Kontennya nanti ya Pak ya? kontennya. Oke, mengenai konten mungkin eh, Bapaknya bisa menghubungi ke sales dulu ya mengenai hal itu. Tetapi kalau misalnya Bapak mau ngambil konten dari itu mungkin bisa sih ya Pak ya? Bisa. Atau ini aja. Tapi Gimana? maaf. Kalau yang di Mas punya apa nih? Gimana? Foldernya contoh. Kalau Mas punya sekarang ini foldernya apa contohnya? Folder gimana Pak? Ya kan ada contoh nih, ada apa umroh goal ini. Ini dari Mungkin produk itu maksudnya. Iya Pak ya? Produk ya Pak. Produk Produk mungkin ya Pak? Iya betul produk. Aduh. Ya, maksudnya kita mau ambil contoh produk, kan kemarin WSP-nya masih kosong. Nah, kita mau ambil Oke. produk, ini misalnya 10 produk lah ya, entah itu Ya. macam-macam. Nah, kita taruh di folder tersendiri atau bagaimana nih? Biar untuk pembuatan kelanjutannya. Foldernya itu bagaimana Pak? Kan kita di WSP apa ya? Kebetulan di WSP. Nanti Bapak Ya, bisa masukkan aja di WSP Bapak sendiri gitu. oh langsung ya? Oh langsung di WSP Iya, saya langsung. sendiri gitu. Iya. Oh siap. Iya, jika Oke. jika misalnya memang ingin seperti itu, Bapaknya bisa langsung masukkan saja ke WSP Bapak gitu. Tidak perlu ditaruh di folder kembali ya, Pak ya. Gitu. Oh ya ya. Oke baik, nanti saya tes ini anunya. Ya, kemarin masih bingungnya ke situ, tapi untuk aplikasi apa tahapan-tahapan yang saya coba perhatikan untuk ininya tahapannya. Cuman di awalnya ini yang saya ketinggalan jadi di mana mau ambil produknya ini gitu. Baik Mas, makasih. Ya, ya sama-sama. Jika misalnya kakaknya masih bingung ya, Pak ya, mengenai produknya Ya, gimana, mungkin bisa ditanyakan ke tim sales ya. terlebih dahulu, ya akan konfirmasi. Nanti mungkin dari tim sales akan mengarahkan juga
ke tim teknisnya atau nanti ke tim supportnya gitu. Nanti akan diarahkan juga sih Pak gitu ya. Oke, baiklah. Makasih. Oke, ya sama-sama. Ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai atas header nih dari teman-teman? Jika ada yang ingin ditanyakan, sebelum kita lanjut ke fitur bawah header nih. Maaf Kak, saya tadi terlambat nih. Boleh diulang sedikit aja prosesnya untuk pemasangan gambar itu di atas header itu gimana? Terus itu kan Oke, ada oke. itu Kak yang tak kirim di chat itu gambarnya pakai Canva ya. Terus itu ukurannya berapa bisa kayak gitu? Sebentar ya, coba Ya, saya lihat terlebih dahulu ya. ya. Oke. Oh ini ya, kebetulan ini gambar dari salah satu tim teknis ya. Ini kakaknya bisa edit ataupun misalnya jika misalnya kakaknya bisa melakukan yang namanya desain, mungkin kakaknya bisa membuat desain sendiri gitu. Nah, mengenai ukuran Iya. itu, mengenai gambar ini, untuk lebarnya itu kurang lebih di 1024 ya, 1024 pixel. Hmm. Nah, Lebarnya, panjangnya. untuk ya, kalau untuk tingginya itu kurang lebih di 500 sampai 700-an sih Kak, itu menyesuaikan Oh, saja gitu ya. oh ya ya. Oke, untuk gambar mungkin saya contohkan lagi ya untuk gambar Iya. sebelum teman-teman upload untuk gambarnya untuk sebelum upload di bagian konten sini ataupun di atas header, teman-teman harus upload dulu di bagian upload multiple gambar ini. Jadi teman-teman harus ditambahkan terlebih dahulu di sini gitu ya. Nah, jika misalnya teman-teman sudah ditambahkan ya, sudah ditambahkan di bagian upload multiple gambar, baru teman-teman bisa lihat di atas header gitu ya. Baru akan nampil. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini gambarnya itu kan bisa diklik ini ya, yang ini ya teman-teman ya. Image ya, image. Kemudian teman-teman pilih browser server gitu ya. Nah, ini kan ada di sini. Kalau misalnya ingin nambah, berarti teman-teman harus upload terlebih dahulu di bagian upload multiple gambarnya gitu. Jika misalnya sudah selesai, kita pilih aja gitu, diklik. Kemudian ini teman-teman bisa atur ya. Misalnya contoh mau 150 pixel gitu ya. Misalnya oh 150 nih misalnya kebesaran, bisa diubah menjadi 120 gitu ya, ataupun misalnya 100. Jika sudah, teman-teman langsung aja oke gitu ya. Dan untuk posisinya, teman-teman bisa klik terlebih dahulu, kemudian klik aja posisinya mau di sebelah kiri gitu ya, ataupun misalnya mau di sebelah kanan gitu ya, itu bisa gitu ya. Menyesuaikan saja gitu. Hmm. Mungkin seperti itu Berarti sih ya. ya Kak, maaf nih, nambah lagi. Berarti Ya, saya. untuk gambar yang seperti tadi tuh, itu Ya. eh, didesain dulu, misalnya ya didesain Iya, dulu, diisi dengan ini tulisan-tulisan ini, sekalian iya baru betul. diupload gitu ya. Iya, betul sekali. Oh iya, Jadi iya. kakaknya harus membuat ya kalau misalnya emang bisa dan paham mengenai desainer mungkin ya desain, kakaknya bisa membuat sendiri gitu. Iya, iya. Mungkin seperti itu sih ya kak ya. Ya, makasih Kak. Oke. Oke, untuk atas header mungkin seperti itu ya. Dan untuk misalnya untuk bagian yang gimana? Satu lagi Kak, maaf nih, Ya maaf. boleh. Kalau di header itu kalau gambarnya itu full page gitu bisa ya Kak? Atau memang cuman sebagian aja gitu, kayak contohnya ini. Full page gimana Pak? Maksudnya ngeblok gitu full kayak background gitu, tapi di dalam itu tulisannya ada tulisan udah termasuk Oh, kualitas terjamin, info lebih gitu di dalam satu gambar itu bisa ya? itu sih kurang kurang tahu juga ya karena kebetulan dari kami juga gitu ya Pak ya selaku tim teknis emang belum pernah memasukkan gambar sih di bagian atas header karena atas header kan seperti yang kita tahu untuk identitas ya identitas aja gitu sih Pak gitu. Oh Biasanya iya. untuk gambar kita bermainnya itu di bagian gambar ya yang seperti ini nih ya di Oh, bagian slider itu nanti pembahasannya di bagian gambar mungkin seperti itu ya.
Oh iya iya. Gitu. Terima kasih Kak. Ya. Yuk, sama-sama. Untuk rekan-rekan mungkin eh, untuk menu atau header mungkin seperti itu ya. Karena kebetulan juga tidak terlalu disarankan ya menggunakan gambar gitu ya. Ditakutkannya nanti ada kenapa-napa juga. Karena sampai saat ini belum ada arahan bahwasanya harus menggunakan eh, gambar gitu ya. Gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke fitur selanjutnya yaitu bawah header ya. Kita masuk ke bawah header. Nah, untuk bawah header ini sama fungsinya seperti atas header, hanya bisa dicantumkan satu saja gitu ya. Seperti kita coba ya, kita klik di sini. Nah, fungsinya sama seperti atas header gitu ya. Hanya yang membedakan fungsinya ada di bawah ya. Fungsinya ada di bawah. Letaknya di mana sih gitu ya. Oke, kita contoh masukkan di sini ya. Misalnya untuk bawah header sebagai contoh, sebagai penanda hasilnya akan di mana, kita coba masukkan kata promo 50% ya. Kita coba masukkan promo 50% awal bulan gitu ya misalnya ya. Awal bulan sampai misalnya promo 50% sampai misalnya sekarang tanggal 4 ya. Kemudian sekarang tanggal 4 misalnya sampai tanggal 10 sampai 10 November misalnya seperti itu ya. Kemudian kita submit nih. Kemudian kita submit. Ini sebagai contoh saja ya. Kemudian kita refresh ya. Nah, dia tuh munculnya akan ada di sini gitu ya. Akan berada di bawah slider. Jika misalnya teman-teman input kata input slider ya, gitu, gambar slider. Dia akan berada di sini dan berada juga di atas kategori ini gitu. Dan kalau misalnya teman-teman kurang puas, teman-teman bisa edit saja kembali sama seperti atas header ya. Bisa diedit posisinya mau di tengah gitu ya. Terus ukurannya, fontnya gitu ya. Misalnya di sini saya masukkan 48. Kemudian di sini coba saya masukkan seperti ini ya. Nah, terus kemudian diskon gitu ya. Diskon lagi 25% misalnya ya. Setiap pembelian di atas misalnya 1 juta gitu ya. Misalnya 1 juta. Oke, coba kita submit. Oke, kita lihat ya, kita refresh. Nah, dia akan muncul nih seperti ini, gitu ya, kurang lebih seperti ini. Misalnya teman-teman kurang rapi, misalnya ini kurang rapi gitu ya, teman-teman bisa edit kembali saja ya di bagian bawah headernya. Nah, biasanya ini untuk promo ya. Misalnya promo itu bebas teman-teman masukkan promo kah atau misalnya untuk penawaran-penawaran yang lebih efektif itu bisa gitu ya. Nah, karena untuk atas header dan bawah header ini dia akan menampilkan seluruh bagian. Contoh misalnya kita masuk ke CCTV nih. Kita masuk CCTV. Untuk atas header dia akan mengikuti ya, mengikuti yang dipanggil karena kita menggunakan Siodenai gitu ya. Nah, untuk promo di sini dia akan tetap gitu ya, dia akan tetap mengikuti apa yang kita inputkan gitu. Jadi dia tidak akan berubah ya teman-teman ya. Jadi ini seluruh bagian dia tetap ini. Jadi seperti kita fokuskannya kurang lebih kita bisa menyebutkan seperti kita ngedoktrin si pengunjung gitu ya. Misalnya gimana pun caranya kita masuk ke elektronik masih ada nih diskon 25% setiap pembelian atas juta. Jadi dia mencari barang seharga 1 juta ataupun membeli sebanyak mungkin. Kurang lebih seperti itu ya. Apalagi ada promo 50% gitu ya. Itu kurang lebih seperti itu ya. Fungsinya tuh sama seperti itu. Jadi kita masuk kemanapun dia akan tetap muncul. Kita masuk ke produk pun bawah header ini akan tetap muncul gitu ya. Jadi akan dia tetap muncul karena si bersifatnya ini untuk satu website ya, satu website full gitu. Begitupun juga dengan atas header. Nah, sedangkan di sini untuk atas header kan tadi sempat menggunakan Siodenai, jadi dia mengikuti apa yang kita klik. Sedangkan untuk yang bawahnya ini kualitas terjamin barang terpercaya, kemudian ada info lebih lanjut, bisa menghubungi via WhatsApp, dia akan tetap mengikuti gitu ya. Tetap mengikuti apa yang kita inputkan.
kita mau ngeklik kemana, dia tetap muncul gitu. SEO denainya Kurang ditaruh mana, Kak? ya tadi kita kan sudah nih Kak ya di bagian atas header. Nah ini ya, Oh, iya ya. ya ini dia akan mengikuti nih di atas header ya. Ini Sedena gitu. Baik-baik. Untuk bawah header ini, oke, ya sama-sama. Untuk bawah header ini bisa ya diinputkan script, tetapi bukan berarti scriptnya itu harus landing page ya, tidak ya. Malah tidak boleh landing page gitu. Ditakutkannya nanti akan ada error dari sistemnya gitu. Jadi teman-teman misalnya ingin memasukkan script itu boleh, hanya saja tidak untuk landing page ya, tidak untuk landing page. Begitu juga dengan atas header, ditakutkannya dan itu juga akan memakan waktu yang cukup lama gitu ya. Atas header dan bawah header ada yang ingin ditanyakan tidak sebelum kita lanjut nih gitu ya ke menu selanjutnya, yaitu atas konten. Nah atas konten ini cukup berpengaruh ya ke produk nantinya gitu. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman untuk atas header dan bawah header? Oke, jika misalnya memang tidak ada, kita lanjut ya ke atas konten. Nah, atas konten ini yang mungkin bisa saya katakan ke teman-teman ini, teman-teman harus dan wajib gitu ya menggunakan atas konten gitu ya. Karena apa? Atas konten ini merupakan optimasi tambahan ya. Gitu ya. Optimasi tambahan. Maksudnya optimasi tambahan itu seperti apa sih? Contoh di sini kan sudah saya inputkan ya di sini ya. Coba kita buka terlebih dahulu untuk yang sudah diinputkan. Oke, kita tunggu dulu ya. Misalnya seperti ini. Untuk produk ini gitu ya, untuk produk ini itu ranking di Google-nya misalnya masuk ke ranking 25 gitu ya. Otomatis ini tidak page one ya. Nah, teman-teman ingin menaikkan lagi nih rankingnya. Tapi gimana gitu ya caranya, kok misalnya di inspeksi ulang otomatis tidak ada perubahan dan bisa saja langsung ke take down juga gitu ya. Ke take down karena suatu ketentuan dari pihak Google. Nah, agar bisa lebih naik lagi, teman-teman bisa menggunakan atas konten gitu ya. Dia posisinya di sini. Kita bisa lihat ini ada promo 15% untuk pembelian di atas 2 lusin gitu ya. Nah, ini tuh berpengaruh untuk optimasi tambahan. Yang tadinya rankingnya 25 ya, sebagai contohnya ranking 25 di Google, dia bisa saja langsung loncat ke 12 gitu ya. Ataupun misalnya bisa langsung ke ranking 5 dan page one. Itu bisa ya gitu. Karena dia fungsinya sebagai optimasi tambahan. Caranya gimana sih gitu ya untuk menggunakan atas konten? Teman-teman bisa ke atas konten ya. Kemudian teman-teman klik saja nih input atas konten ya. Di sini coba akan saya klik terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini akan ada halaman web. Nah, teman-teman pilih terlebih dahulu ya. Pilih terlebih dahulu misalnya karena kebetulan ini sudah, misalnya sebagai contoh misalnya ini ya, jual Kak, kopi asli gitu ya. Ini ingin kita layarnya tetap itu, Kak, layarnya. Nah, udah, Kak, udah. oh, ya maaf ya. Ya. Oke. Mungkin sinyal agak sedikit ini ya bermasalah mungkin ya, mohon maaf ya. Oke, untuk tampilannya tetap stuck apa gimana nih? Untuk share screen-nya lancar ya. Jadi teman-teman di sini pilih terlebih dahulu untuk produknya. Produk mana yang ingin diberikan optimasi tambahan gitu. Misalnya kita masukkan yang ini ya, jual kopi asli Indonesia. Gitu ya. Kita klik terlebih dahulu. Nah, di sini kita contohkan misalnya ini tuh rankingnya tuh 15 ya di Google. Kemudian kita ingin lakukan optimasi tambahan. Nah,
kita kopikan saja linknya ya. Link produknya kita kopikan. Kemudian kita masuk lagi ke admin panel. Kita pastekan di sini ya. Kita pastekan di sini. Nah, kemudian untuk atas kontennya teman-teman bebas menginputkan apapun itu. Biasanya bisa jadi meta deskripsi juga itu boleh gitu ya. Promo-promo seperti biasanya seperti yang tadi kita contohkan itu juga boleh, ataupun penawaran-penawaran lain yang mungkin lebih membantu lagi ya dari optimasi produk ini gitu. Karena kan di sini kan kebetulan kopi nih ya. Misalnya gratis sampel gitu ya. Gratis sampel kopi ya. Misalnya seperti ini, gratis sampel kopi. Kita submit aja nih. Kita submit ya. Contohnya seperti itu. Kemudian kita coba untuk refresh ya. Kita coba untuk refresh. Dan dia akan muncul di sini, gratis sampel kopi. Nah, ini sudah termasuk optimasi tambahan. Nah, jika misalnya sudah diinputkan seperti ini, teman-teman bisa langsung inspeksi saja seperti biasa, diinspeksi ulang gitu ya. Gitu. Jadi teman-teman bisa kopikan lagi ya, yang sudah di-refresh ya tentunya ya, untuk linknya itu yang diambil yang sudah di-refresh gitu ya. Teman-teman baru langsung inspeksi saja ke Google Search Console-nya. Kurang lebih seperti itu ya. Itu Untuk boleh, optimasi tambahan. iya. Sebenarnya untuk ya Itu gimana? dalam jangka waktu tertentu atau selamanya, Kak? Artinya boleh dihapus apa enggak tuh? Untuk optimasi tambahan sebenarnya sebaiknya jangan ya, jangan ada dihapus-hapus gitu ya. Oh. Gitu. Karena dia kan sebagai contohnya fitur pelengkap ya, kurang lebih seperti itu. Fitur pelengkap itu. Misalnya contohnya kan ini untuk deskripsi ini adalah badannya ya. Kita sebut misalnya ini badannya. Sedangkan atas konten ini adalah kepalanya. Jadi kita menambahkan gitu ya. Gitu, agar lebih lengkap gitu. Kurang lebih Terus seperti itu ya. yang untuk di Nah, bawah sebenarnya ada apa nih ini? satu lagi gimana? Yang ini Kak, yang Bawah promo header. ya itu gimana? Itu juga harus, itu juga enggak boleh dihapus ya? Nah, mengenai promo yang ini ya, misalnya ini bawah header ya, kita sebut bawah ini kan bawah header. Nah, ini bisa dihapus ya, bisa dihapus, mau diedit itu boleh gitu ya, karena kan ini untuk satu website ya, bukan per produk gitu. Oh, ya ya ya. Jadi teman-teman misalnya contoh misalnya kan saya contohkan misalnya sampai 10 November ini ada promo nih 50% ya sebagai contohnya. Dan ketika misalnya udah lebih dari 10 November misalnya tanggal 11 gitu. Masa ya kita harus pajang terus gitu kan? Tentunya tidak ya, kita bisa Iya. hapus gitu. Ataupun misalnya mau diedit juga boleh ya gitu. Ya ya. Itu bisa gitu ya. Kurang Oke. lebih seperti itu. Sebenarnya untuk optimasi tambahan itu ada dua ya. Ada dua, yaitu ada atas konten dan juga ada body per page gitu ya. Tetapi untuk body per page sengaja kita pisahkan karena kita membahas 3 fitur terlebih dahulu gitu ya. Sama Ya. fungsinya untuk optimasi juga BPP dan atas konten gitu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan tidak mengenai fitur-fitur yang sudah kita bahas nih di hari ini? Oke, untuk Syamum, bagaimana cara membuat sub menu di WSP? Sub menu ya, yaitu untuk sub menu ada di bagian ini ya, di bagian menu. Di bagian menu, makanya tinggal input saja nih, inputkan saja gitu ya. Terus mau diinputkan di atas slider ataupun di bawah slidernya gitu ya. Tetapi perlu diingatkan bahwasannya di sini harus diisi terlebih dulu si kontennya gitu. Karena fungsinya dia sama seperti artikel ya, kurang lebih seperti itu. Misalnya contoh kita masukkan di sini misalnya seperti yang misalnya ada store gitu ya. Kemudian kita masukkan store aja di sini ya. Sebagai contoh kita masukkan store. Kemudian kita submit nih. Kita pilihnya di menu bawah header ya, slider, sorry. Oke, kita coba ya. Coba. Nah, jadi dia akan ada di sini gitu ya. Ketika kita klik, nanti akan ada store di sini. Jadi ini tinggal diisi saja ya, ini kan sebagai contoh.
Jadi teman-teman bisa diisi saja gitu. Untuk Pak Syamum ya, kurang lebih sih seperti itu ya Kak. Gitu. Oke teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan mengenai 3 fitur yang sudah kita bahas nih. Karena kebetulan untuk pembahasannya sudah ya mengenai atas konten, atas header dan juga bawah header gitu ya. Ada yang ingin ditanyakan bisa langsung di chat saja ataupun misalnya open mic secara langsung itu juga boleh ya. Itu Kak yang atas konten kurang begitu paham, bisa bisa di ini nggak Kak? Bisa diulang nggak Kak? Mengenai atas konten ya Kak. Iya, iya. Oke. Untuk atas konten yang kurang dipahaminya di bagian mana ya Kak? Biar saya jelaskan mungkin ya lebih detail. Tadi cara penginputannya itu. Oke, cara penginputannya ya. Oke, pertama-tama kakaknya tuh kita kembali lagi ya ke beranda. Pertama-tama kakaknya tuh pilih terlebih dahulu untuk produk yang ingin dioptimasi tambahan ya, diberikan optimasi tambahan. Misalnya sebagai contoh, kita misalnya contoh ini ya, jasa membel air ya, yang ini. Jadi kakaknya pilih terlebih dahulu produknya, kemudian kakaknya masuk ya, masuk ke produk tersebut. Nah, misalnya contohnya kakaknya pengen yang ini nih, dioptimasi tambahan produk ini. Nah, kakaknya kopikan terlebih dahulu untuk link produknya, gitu ya. Jadi link produknya dikopikan terlebih dahulu. Kemudian kakaknya bisa langsung masuk ke admin panel, kemudian masuk ke atas konten, gitu ya. Nah, di bagian atas konten ini kakaknya bisa tambah input atas konten, gitu ya. Kemudian nah di sini produknya kan tadi kebetulan sudah kita pilih ya, baru kita pastikan saja, gitu. Nah, untuk kontennya ataupun isi dari atas kontennya itu bebas, kakaknya mau seperti apa itu bebas gitu ya. Menyesuaikan dari yang kakaknya inginkan. Entah itu promo gitu ya ataupun misalnya ada seperti tadi ya gratis sampel atau misalnya ada gratis ongkir gitu ya. Itu bebas penawaran-penawaran dari kakaknya yang ingin diinputkan di situ gitu. Jadi nanti ketika misalnya ini sebagai contoh ya, biar lebih jelas misalnya gratis ya, gratis konsultasi misalnya, konsultasi gitu ya. Kemudian kita submit. Kita contohkan seperti itu saja ya. Kemudian ini di refresh terlebih dahulu. Kita tunggu ya. Nah, jika sudah seperti ini, makanya baru nih bisa lakukan inspeksi gitu ya. Jadi link produknya kakak kopikan, kemudian kakak baru inspeksi kembali seperti biasa gitu ya, untuk melakukan inspeksinya. Seperti itu sih Kak, kurang lebih. Kira-kira paham tidak Kak? Iya Kak. Itu berarti harus diinspeksi ulang gitu Kak ya, di itunya. Iya, betul. Linknya ya Kak Jadi ya, yang link. sudah, iya, iya betul sekali. Jadi setiap produk ya, setiap produk yang diberikan optimasi tambahan ya seperti atas konten ataupun misalnya BPP gitu ya, body per page itu harus diinspeksi kembali gitu ya agar naik rankingnya gitu. Kurang lebih seperti itu sih Kak. Baik Kak, terima kasih. Terima kasih Kak. Oh iya Kak, mau tanya nih. Ya silakan. Untuk ngelihat ranking dari masing-masing produk itu caranya gimana Kak? Oke, untuk net rankingnya ya. eh, Pertama-tama misalnya contoh, oke kita kopikan dulu linknya ya. Kita kopikan. Pertama-tama seperti ini. Ini saya berikan cara manualnya ya. Cara manualnya kita klik aja, kita ketik site titik dua, kemudian kita pastekan halaman domain kita, kemudian kita enter ya. Enter. Oke, sebentar. Ini tidak menampil. Bentar ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Contoh misalnya kita lihat nih ada paket umroh termurah di Jakarta. Nah, ini ada tipe ya. Nah, dipastikan kita tidak ada tipe nih, takutnya seperti ini ya. Misalnya contoh seperti ini, ada paket umroh Jakarta gitu ya.
Ini kita kopikan saja, ya kayak kita kopikan judulnya nih, kita kopikan. Kemudian kita coba untuk cari di Google gitu. Kita cari di Google nih. Dan kita coba untuk, oke sorry, ini bisnis bekasi ini ke bawah. Kita enter. Nah, kita coba untuk menghitung saja dari atas ya sampai website kita ketemu. Misalnya ini kan ini pertama ya, kemudian kedua, ketiga kita cari terus sampai misalnya produk kita tuh ataupun website kita tuh muncul gitu ya. Gitu. Oke, di sini kita coba ya untuk cari apakah ada muncul. Oke, masih belum ya. Ini udah halaman ketiga, halaman keempat. Yang kita lihat ini masih belum muncul ya. Jadi kurang lebih cara nyarinya gitu sih Kak untuk eh, secara manualnya ya, secara manualnya seperti itu. Jadi kita menghitung dari paling atas sampai ketemu produk kita. Kalau misalnya ada secara otomatisnya ya, maksudnya bukan otomatis. Cara cepatnya ada, yaitu menggunakan rank tank. Tetapi itu nanti akan ada pembelajaran mengenai rank tank ya, gitu. Baik. Oke, ini cara cara secara manualnya seperti ini gitu ya. Jadi teman-teman harus tahu juga nih cara manual untuk mencari posisi kita gitu ya. Nah, sebelum nyari posisi jangan langsung dicari ya, misalnya. Tetapi kita harus tahu dulu nih dari yang tadi ya. Kita harus tahu dulu apakah punya kita tuh ada gitu ya. Apakah produk kita tuh sudah terindeks atau belum. Cara mengetahui terindeksnya kita lihat aja di sini ya, di site yang ini. Kemudian kita lihat di sini. Nah, ini kebetulan cuma ada berapa ini ya? Oke, kebetulan ini cuma ada 7 nih. Ini cuma ada 7 produk yang terindeks gitu ya. Karena memang ini untuk belajar ya. Memang ini untuk belajar juga, jadi ya, kurang untuk inspeksinya kurang gitu ya. Oh, iya. Kurang lebih seperti itu sih ya Kak ya. Oke, Itu Oke di itu chat Kak bisa gimana? ada urutan pertama itu berbayar apa emang gimana tuh Kak? Kak, urutan-urutannya itu. Urutan pertama gimana Kak? Yang di Google tuh paling atas top kan ada urutannya gitu loh. Oh yang ini Kak? Iya. Enggak, ini emang bawaannya Kak gitu. Ini kan tinggal klik aja alat di sini ya. Klik alat saja tuh. Kemudian dia muncul gitu ya. Di sini juga kelihatan nih hasilnya ada 7 gitu ya. Gitu. Jadi kakaknya tinggal klik aja alat di sini. Oke, di chat saya lihat ya. Tampilan submenu bisa di custom. Di custom bagaimana ya? Mungkin bisa open mic saja Kak, agar lebih jelas untuk Kak Jones. Bisa open mic saja Kak. Apaan? Ya. Hah? Untuk Kak Jones mungkin bisa open mic untuk menanyakan. Mas mau Bisa. nanya, Ya silakan. Mas, ini kan terkait apa ranking di Google ya. Nah, misalnya tadi kita Iya, dicobakan apa yang ikhtiar digital My ID itu tidak ada di halaman pertama. iya betul. Nah, kira-kira optimasi apa yang bisa dilakukan biar muncul dengan kata kunci tadi muncul di halaman pertama. Kira-kira apa yang perlu Oke. dibuat di web kita gitu. Iya, kalau misalnya di web itu eh, bisa menarik mungkin ya. Sebenarnya kalau misalnya dari web itu kurang juga ya. Tapi kalau misalnya mau lebih bagus, ya seperti yang tadi saya juga sudah jelaskan ya, itu bisa lakukan optimasi tambahan menggunakan atas konten, Pak. Atas konten dan BPP ya. Kebetulan memang ini eh, jarang untuk diinspeksi juga ya, jarang untuk diinspeksi karena ini sebagai pembelajaran, media pembelajaran. Kemudian teman-teman juga misalnya, duh punya saya nih nggak patch one gitu ya. Contoh seperti tadi nih, paket umroh termurah di Jakarta, tidak patch one nih, gitu ya. Nah, kakak-kakaknya nih lihat dulu
untuk keywordnya seperti ini kita lihat paket umroh termurah di Jakarta. Nah, ini kan salah satu tipe ya. Tipe ini bisa berpengaruh juga tidak munculnya di Google. Otomatis kan di orang-orang lain tidak mungkin gitu ya menyebutkan kata Jakarta dengan Jakarta gitu ya. Jadi harus diperhatikan kembali gitu dari si keywordnya juga gitu. Mungkin seperti itu siapa ya bisa melakukan yang namanya atas konten, kemudian bisa diinspeksi ulang, kemudian juga bisa menambahkan juga BPP ya, body per page, yang fiturnya mungkin nanti akan dijelaskan di sesi berikutnya ya, gitu Kak. Boleh nanya lagi, Kak? Ya boleh silakan. Ini saya udah inspeksi dari produk-produk yang ada di website saya. Tapi tadi saya lihat di site-nya tadi kok masih satu ya, padahal sudah lama, Kak. Itu kira-kira bisa dilihat, Kak, itu kira-kira kenapa? Ini websitenya udah tak ini dicat, sudah tak terus dicat. Oh ini ya Kak ya. Oke, coba kita lihat Iya, dulu. itu kok Untuk produknya masih sudah satu. Udah diinspeksi lama itu semua. padahal. Sudah diinspeksi semua Kak? Sudah, sudah saya inspeksi Sudah semua. diinspeksi. Iya. Nah, misalnya sudah diinspeksi semua, kemungkinan dari akun Google ya, karena akun Google juga berpengaruh. Coba kakaknya ganti akun Google yang ada di eh, ini Kak. Kakaknya tahu kan cara menghubungkan akun Google dengan metode utama Kak, yang Belum, link ini. belum. Gimana? Coba ya, kita lihat dulu nih. Oke, sebentar ya. Kau ini sudah diinspeksi belum ya Kak? Sudah. Nah, kalau misalnya sudah, berarti otomatis kakaknya sudah paham mengenai ini ya, menghubungkan Google dengan WSP kita. M- Maksudnya gimana itu? Yang gimana? Yang Yang di, saya hanya tahu yang inspeksi aja nih. Pakai konsol. yang Google Search Console-nya Kak, yang diambil. Contoh misalnya ini ya, kita buka nih Google Search Console. Tahapan yang ini kan nih, bentar ya. Mhm. Nah, tahapan yang ini kakaknya sudah Kak. Sudah, itu sudah kan? Nah, Kan sudah ini saya kan, ya, inspeksi kan berarti iya, kan udah iya. itu. Ya, sebentar ya Kak ya. Ini saya jelaskan terlebih dahulu. Nah, misalnya kakaknya sudah nih menggunakan seperti ini, Ya. kemudian kakak misalnya sudah sering inspeksi, ternyata tidak ada yang terinspeksi nih, misalnya satupun, misalnya seperti itu ya Kak ya. Nah, kakaknya Ya. coba ganti akun terlebih dahulu, akun Google. Jadi kakaknya mendaftarkan kembali WSP kakak ke Google dengan akun yang berbeda gitu ya. Gitu. Maksudnya akun berbeda gimana, Kak? Ya kan kita kan ke Google tuh pakai Pakai akun Google pakai Kak. email berbeda gitu. Iya, email berbeda. Itu akun Google, Kak, disebutnya ya. Gitu. Oh, Jadi kan kan pakai di sini email saya berbeda. ya di sini kan oke, ini agak error ya. Di sini kan saya menggunakan ini ya, Kevin Leonardra nih kebetulan ya bisa dilihat mungkin ya. Mm-mm. Nah, coba kalau misalnya pakai akun ini saya tuh misalnya tidak ada yang terinspeksi sama sekali gitu ya. Padahal Iya. tidak ada yang terindeks sama sekali padahal sudah banyak diinspeksi gitu ya. Coba Mm-mm. ganti akun gitu. Ganti akun Oh, Google kemudian kakaknya iya. daftarkan kembali gitu ya. Mungkin Oh, seperti itu. Karena gitu. saya juga kebetulan pernah Kak gitu ya. Karena kebetulan saya juga pernah selama 3 minggu tidak ada yang terinspeksi, tidak ada yang terindeks sama sekali. Ketika saya ganti akun Iya. ternyata bisa gitu. Mungkin Oh, seperti itu gitu. sih ya Kak ya. Ya, ya, ya. Ya, perlu dicoba nih. Itu Ya, kemudian apakah harus menginspeksi ulang atau dibiarkan saja? ya harus Kak. Oh, Tentunya harus kan karena berbeda akun ya, beda akun oh, Google-nya gitu. gitu. Baik, baik, baik. Iya, Ya, Kak, mungkin makasih. bisa dicoba seperti itu ya. Insya Allah, ya. Oke, sama-sama. Oke, kita lihat di chat. Contoh tampilan custom menu seperti ini. Bentar, saya coba klik ya. Oh, seperti ini ya Kak ya. Mengenai custom seperti ini, kakaknya bisa menghubungi ke tim sales ya mengenai hal ini karena
hal ini biasanya ke tim sales nih gitu untuk konsultasinya ya gitu. Karena sebagai teknis kami hanya menjelaskan pemakaiannya saja ya, pemakaiannya. Terus misalnya teman-teman ada kendala, bisa kita bantu ya dari penggunaan WSP gitu ya. Jika misalnya custom seperti ini, eh, mungkin bisa menghubungi ke tim salesnya ya untuk Kak Jones. Mungkin seperti itu ya. Oke. Oke, untuk teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan mungkin mengenai fitur yang sudah kita jelaskan, bisa langsung open mic saja ataupun di chat ya, di kolom chat. Insya Allah akan saya respon. Saya respon. Oke, ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Silakan. Karena kebetulan untuk materi kali ini sudah selesai nih, gitu ya, pembahasan mengenai atas konten, atas header, dan juga bawah header gitu ya. Mumpung masih ada forumnya, teman-teman boleh silakan ditanyakan saja. Mumpung masih ada forumnya, kemudian masih ada tim teknis juga. Jika ada kendala bisa connect saja ya. Kayaknya perlu apa praktek dulu nih Kak. Oke, Pertanyaannya nanti nunggu siap. setelah praktek nih. Ya, oke. Oke, yang lainnya mungkin. Nggak ada ya. Untuk nanti malam apa Kak nih yang mau disajikan nih? Ya, gimana Kak? Untuk nanti malam apa nih kelasnya yang mau disajikan? Biasanya mengenai hal itu akan diinformasikan oleh tim sales ya, biasanya itu ya. Oh gitu. Mengenai ya, karena kebetulan untuk tim malam kan oleh Mas Fahmi ya, kebetulan untuk tim malamnya nanti bisa diinfokan oleh tim salesnya gitu ya. Atau misalnya nanti kakaknya bisa langsung bertanya saja ya ke tim salesnya gitu. Eh, Kak Jones, tim sales atau support susah merespon jawaban saya. Mending live saja langsung dijawab. Ya Kak, tim support ini adalah tim teknis ya Kak ya, tim support teknis gitu ya. Mengenai tim sales mungkin bisa diinfokan Kak ke sales siapa Kak yang di chatnya untuk Kak Jones. Halo, Ya, silakan. ya Pak, saya bikin sahabathaji.biz.id. Saya browsing langsung di Google dengan nama itu nggak muncul ya. Nggak muncul gimana Kak? Ya nggak muncul ini grup saya. Coba Kak mungkin bisa di chat untuk nama WSP-nya. Untuk Kak Jones, mungkin bisa diinfokan Kak untuk salesnya yang tidak merespon jawabannya Kak. Ini muncul Pak untuk WSP-nya. Untuk Pak siapa tadi? Sorry, Pak Nur saya Huda. ya. Ya ini muncul Pak untuk WSP-nya. Nah, kalau saya browsing di Google langsung nggak muncul. Ini kan di Google Pak. Ini di Google nih kebetulan ya. Saya kemudian nih saya kopikan nih. Ini benar kan ya Pak ya? sahabathaji.biz.id. Saya Ya. enter nih. Ini muncul Pak. Itu ini masuk ke WSP-nya Pak. Gitu ya. Ini kebetulan sudah ada produk-produknya ya.
Gitu. Nah, ini punya saya gini sendiri. Kelihatan nggak ini? Oke, ada Kelihatan nggak? Betul kan berarti gimana? itu. Gimana, Pak? Nah, itu layar saya seperti ini. Gimana, Pak? Kelihatan nggak itu di layar situ? Di chat. Di chat Oh, saja, di Pak. Gitu. Karena kebetulan untuk yang bisa share screen ini kan hanya host dan co-host ya. Gitu. Oh gitu. Enggak Iya. yang di saya yang di screenshot. pakai layar langsung saya settingkan ke layar. Itu Oh. adanya di host, Kak, gitu ya. Gitu. Enggak yang di saya. Videonya ada wajah saya enggak? Oh, di peserta itu loh, Kak. Ya. Di room peserta, jadi bukan di chat ya, tapi Nggak di bisa kelihatan Bapak kalau misalnya lewat oh. kamera begitu ya. Atau di screenshot aja, Pak. Mungkin bisa Oh, di ya. screenshot ya lewat laptopnya. Kirim ke chat ya. Iya, terus dikirim ke chat. Iya, Kak. Oke, ada yang ditanyakan? Untuk Pak Nurhuda mungkin bisa ya di screenshot saja dan Ya. dikirimkan ke chat saja ya. Iya, iya. Karena kebetulan ini websitenya di saya ini kebuka gitu ya, Pak ya, untuk sahabathaji.bis.id gitu ya. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari rekan-rekan yang lainnya, silakan. Bisa langsung open mic saja ya, ataupun di chat ya. Kebetulan sudah ada nih dari salah satu rekan kita nih, Pak Dani ya. Untuk tim teknis ada nih chat tim teknis ya. Tim teknis dan tim support itu sama ya gitu ya. Di sini juga ada chat untuk tim sales ya, tim sales dan juga ada untuk tim malam gitu ya. Untuk rekan-rekan nih misalnya ada yang ingin bertanya di malam hari, misalnya larinya tuh ke rotator ya. Eh, itu biasanya sulit untuk direspon ya karena memang kebetulan jam pagi ya gitu ya. Jika ada yang ingin bertanya di malam hari bisa langsung saja ke tim malam ya untuk ke Fahmi mungkin seperti itu ya. Kemudian untuk chat dari sales ini sudah ada ya dari Kak Tika, Kak Feby, Reza gitu ya. Kemudian Kak Septi, Kak Ririn dan juga Kak Nanda gitu. Jika memang ada yang tidak merespon gitu ya, jika misalnya memang tidak ada yang merespon, bisa di chat saja ke tim teknis untuk melaporkan ya. Mungkin nanti kita beritahukan ke salah satu tim salesnya. Karena kebetulan untuk tim sales juga banyak ya untuk chatnya itu tidak hanya satu dua orang. Perharinya tuh bisa kurang lebih sampai 50 chat masuk terus gitu ya. Begitupun juga dengan chat dari tim teknis gitu ya. Jadi mohon untuk bersabar saja gitu. Oke, teman-teman ada Gimana yang mau Pak ditanyakan Nurhuda? lagi nggak? Berapa orang ya? 24 orang ya. Atau yang
menu-menu yang kurang paham gitu, bisa ditanyakan ya di forum Zoom siang hari ini, boleh ya. Pak mau tanya nih Pak, kalau Ya, header silakan. bawah itu ya Pak, ya kan Ya. kita harus eh, berapa itu ya Pak ya? Nggak terbatas ya Pak untuk apa namanya istilahnya judul judul apa namanya istilahnya judul artikel Judul itu Pak. judul produk Pak. Ya judul produknya. Mungkin untuk judul produk ya bisa digunakan 8 sampai 9 kata ya, jangan terlalu panjang ataupun jangan terlalu pendek ya. Itu maksimalnya 8 sampai 9 kata ya. Begitu Pak. Oke Pak, makasih Pak. Iya, sama-sama Pak Bagus. Mungkin yang masuk Pak Nurul udah Google tidak tampil websitenya, tapi tampilannya seperti ini, seperti memang website tersebut terindeks di Google makanya tidak tampil. Jadi kan Rahmat ya, bentar, saya coba lihat ya. Iya Kak, untuk Kak Rahmat ya. Ini kakaknya mau masuk ke mana dulu nih, gitu ya? Karena sahabat.biz.id yang kakak masukkan itu harusnya di link Kak, gitu. Kalau misalnya kakak mau inspeksi, baru memang di situ ya. Tinggal tambahkan saja kata site di depannya, gitu ya. Gitu. Baik. Kalau mau ngisi apa namanya artikel sama profil gimana Pak? Artikel sama profil, maksudnya profil gimana ya Pak? Ini kan udah itu kan sudah masuk, saya sudah beranda gitu ya. Kan kita biar CEO-nya kan naik ke atas, itu apa aja yang harus dilakukan? Ya kakaknya yang pertama buat dulu produk Kak, gitu ya. Buat dulu Ah, produk, kemudian juga setelah buat produk kakak bisa langsung inspeksi gitu. Itu ya Kak ya. infeksi. Iya betul. Kurang lebih seperti itu sih Kak, gitu ya. Jadi ini kakaknya kalau misalnya mau masuk ke WSP, ya kakaknya harus menaruh sahabat.biz.id-nya ini di linknya Kak, ya di bagian link Google gitu ya. Ini kalau misalnya kakak lihatkan tadi dari tadi ya, biar mencantumkannya di sebelah sini Kak nih, ya di bagian sini. Kalau misalnya kakaknya dari tadi memperhatikan gitu ya. Kalau misalnya kakaknya dari tadi memperhatikan, saya menginputnya di Google-nya di sini di link Google Di gitu ya. atas. Iya. Kemudian kalau misalnya sudah masuk akan seperti ini Kak, gitu ya. Kalau misalnya kakaknya mau bikin itu, bapaknya sudah melakukan posting belum Pak sebelumnya, belajar posting? Halo Pak, sudah belum Pak? Sudah pernah melakukan posting dan inspeksi Oh, Pak? belum. Nah, jika misalnya melihat tutorialnya ya, melihat tutorial dari membuat postingan dan juga inspeksi gitu ya. Ya, ya, ya. Pun misalnya nanti ikuti zoomnya saja, bagian malam juga ada tentunya gitu ya. Untuk materinya masih kurang tahu juga ya, karena memang belum di-share juga gitu ya. Gitu. Kalau misalnya bapaknya pengen masuk nih, untuk membuatnya, bapaknya tinggal tulis aja panel MS ya di bagian linknya. Nanti bapaknya tinggal masukin aja username dan passwordnya gitu ya, yang sudah diberikan oleh tim salesnya gitu. Oh, itu sudah pernah itu. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Gitu. Ya, ya, ya. Oke. Kak Jones, kalau ini maksudnya apa Mas? Bentar ya, saya coba buka. Di Crow saat ini tidak diindeks. Ini kakaknya ingin melakukan apa nih Kak? Untuk Kak Jones. Mungkin boleh dijelaskan Kak? Untuk Kak Jones. Untuk inspeksi kakaknya sudah mengambil ini Kak? Mengambil linknya?
Di sini akan saya contohkan ya untuk ngambil ini contoh. Saya akan menggunakan ikhtiar digital ya. Cara untuk inspeksi nih ya Kak. Kakaknya pilih dulu nih produknya yang mana. Contoh misalnya seperti ini. Ini linknya kita kopikan saja ya. Kita kopikan. Kemudian kita masukkan di Google Search Console-nya. Kita klik aja inspeksi URL. Gitu ya. Inspeksi URL. Kemudian kita pastekan, kita enter saja. Nah, kemudian nanti akan muncul seperti ini tampilannya. Nah, kita lanjut aja uji URL aktif gitu ya. Gitu. Jadi kita tunggu saja dulu ya. Kita tunggu dari pihak Google untuk menganalisa postingan kita gitu ya. Oke, kita tunggu sebentar ya. Nah, jika misalnya sudah, nanti tampilannya akan seperti ini, Pak. Ya, untuk Kak Jones. Iya, untuk artikel juga sama, Kak. Seperti itu, Kak. Ya, oke. Oke, mungkin biar lebih jelas saya contohkan ya. Saya membuat artikel nih, Kak. Ya, saya contohkan membuat artikel. Oke, di sini, nah nih kebetulan sudah ada nih ya. Untuk artikel ini ada nih. Nih, saya klik saja artikel. Nah, ini ada nih ya. Ini ada artikel. Ini kita bisa lihat ya, ini artikel di sini. ikhtiardigital.my.id /2 terus ada slash lagi artikel ya. Di sini sangat jelas ya untuk artikel. Kemudian kita kopikan saja linknya, link artikelnya. Kemudian kita inspeksi saja. Kita taruh lagi ya di bagian inspeksi URL. Kita pastekan di sini. Kemudian kita enter ya. Jika sudah di enter, kita sama tetap uji URL aktif karena untuk inspeksi sama Kak. Caranya itu sama gitu ya. Itu. Jadi yang kita butuhkan itu adalah si link produknya ataupun link artikelnya. Gitu. Jadi kita perlu menunggu aja dari hasil Google. Jadi ini kita tunggu dulu ya. Kak, mau tanya tapi di luar materi apa atas header bawah header ini boleh nggak? Iya, sebentar ya. Oke. Nah, jika sudah diuji URL ya Kak ya untuk Kak Jones nih. Nanti kakaknya tinggal klik aja minta pengindeksan gitu ya. Tinggal minta saja pengindeksan gitu ya. Nah, jika sudah seperti ini, sudah selesai untuk inspeksi. Tinggal menunggu hasilnya. Paling cepat itu hasilnya 1 kali 24 jam gitu ya. Jadi maupun produk maupun postingan produk ataupun artikel gitu ya, sama saja untuk inspeksinya. Mungkin seperti itu sih, ya kah? Karena seperti yang saya lihat tadi, kakaknya itu membukanya nih di bagian halaman nih, ya. Di bagian halaman. Kalau misalnya untuk inspeksi, ya seharusnya ini ada di inspeksi URL gitu ya. Gitu. Tadi ada yang ingin bertanya, mungkin silakan. Satu pertanyaan terakhir ya. Kak, mau nanya itu yang meta keyword 1000 itu gimana sih? Maksud saya belum tahu itu Kak. Meta keyword 1000 keyword itu jadi satu konten isinya tuh 1000 keyword Kak gitu. Secara sistem dia Oh, isinya ada 1000 keyword gitu. nanti keywordnya ditulis satu-satu apa gimana itu Kak? Mengenai hal itu nanti akan ada zoomnya mungkin ya kayak karena setahu saya itu materi dari SEO ekstrim ya. Setahu saya. Oh iya iya iya. Terima kasih. Ya jadi nanti akan ada sesinya juga mungkin ya. Nanti akan ada sesinya juga penjelasannya juga gitu mengenai eh, hal itu gitu ya. Baik baik Kak. Terima kasih Kak. Halo Pak, sorry Pak, satu Iya lagi nih silakan. Pak. Ya Pak, silakan. gini Pak, kita kan punya, saya kan waktu itu kan beli 2 WSP ya Pak, 2 WSP dengan domain yang berbeda ya Pak.
Nah, terus Terus? saya dikasih panel MS-nya itu dengan passwordnya sama sama CS. Nah, itu sama ya Pak ya domainnya yang pakai panel MS-nya itu ya Pak. Domain Iya yang sama semua. oh Yang sama semua ya. membedakannya, Oh nggak iya. Jadi sendiri-sendiri contoh, ya. ya kan kalau itu sendiri-sendiri Pak. Jadi contoh gini, ini kan sahabat, contoh ini punya bapaknya sahabat bis ID gitu ya. Kalau Ya, misalnya mau masuk ke admin panel ya berarti otomatis slash panel MS Pak. ya, Ya, misalnya ya, panel ya. ML. Ah. Yang berbeda adalah sahabat hajinya. Kalau misalnya pengen masuk ke punya saya, otomatis Bapak harus masuk dulu ke ikhtiardigital.my.id slash panel MS Oh gitu. gitu. Oh, walaupun berapa apa namanya WSP itu berarti panel MS-nya cuma satu aja itu ya Pak. Dengan password yang itu Sa- yang udah dikasih sama sama Satu CS itu ya bagaimana Pak. Pak? Satu bagaimana Pak? Kan yang membedakan itu domainnya Pak gitu. Ya, saya kan domainnya kan Jadi berbeda nih Pak. Dua nih kan. Saya dapat ya, domain dua, ya, A sama B. Nah, terus saya dikasih ya, apa namanya password panel MS-nya dengan apa namanya? ya. Nah, itu dipakainya sama ya Pak ya dengan dua domain itu. Jadi eh, A strip panel MS, B strip panel MS gitu ya Pak. Ya Dengan sama Pak. oh gitu. Oh iya ya. Saya pikir satu-satu Pak. Satu-satu gimana Pak? Jadi misalkan domain A A panel MS-nya dengan password yang berbeda dengan panel B gitu Pak. Enggak ya Pak, sama ya. Itu kan tampilan bawahnya emang seperti itu Pak. Oh gitu. Oh iya iya. Oke Pak. Berarti sama aja ya Pak. Walaupun kita punya domain 5, tapi saya dapat panel MS dengan password yang sama, berarti bisa dipakai itu ya, 5 domain itu ya Pak. Ya mengenai hal itu kakaknya sesuai di awalnya gitu ya. Passwordnya mau seperti apa gitu ya. Mungkin seperti itu bisa ditanyakan ke tim sales ya. Mengenai password dan username-nya gitu ya Pak ya. Oh iya. Soalnya kita dikasih username sama passwordnya Pak. Ya, jadi kakaknya bisa bertanya tentang hal itu ya. Misalnya, karena kan ada yang bisa juga disebut, misalnya saya mau customnya untuk passwordnya ini juga itu bisa kan Kak, gitu ya. Tapi dengan eh, domain yang berbeda ya Pak. Iya, gitu ya. Oke deh Pak, thank you Pak. Ya, silakan sama-sama. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk materi kali ini. Saya ucapkan mohon maaf ya ke rekan-rekan. Jika misalnya dari segi penyampaian saya yang kurang berkenan di hati rekan-rekan, saya ucapkan mohon maaf. Oke, untuk selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Mas Deva mungkin ya. Kepada Mas Deka, silakan. Baik, terima kasih Mas Aden atas penyampaian materi yang disampaikan ya tentang OSP ya. Bagi teman-teman yang punya kendala bisa chat tim teknis ya lewat link rotator yang tadi disampaikan ya lewat chat Zoom. Oke, terima kasih Bapak Ibu teman-teman semua yang sudah hadir di Zoom siang hari ini. Itu saja yang disampaikan oleh Mas Aden. Bila ada kata atau kalimat yang kurang pantas di hati Bapak Ibu, tolong dimaafkan ya. Oke, itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.